Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan serta rekan-rekan honorer ya semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kenaikan gaji maupun tunjangan ya, kesejahteraan guru, kemudian seputaran pendidikan. Dan pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan berkaitan dengan para honorer ya. Nah, PTT dan GTT akan dirumahkan bila tidak mengikuti aturan ini. Ini kebijakan baru dari tentunya dari Kemendikbud Kemendikbud maupun dari Menpan RB ya, Kemenpan RB. Nah, seperti apa ya? Maksud dari akan dirumahkan ya, PTT dan GTT ini akan dirumahkan bila tidak mengikuti aturan, dan aturan seperti apa yang harus diikuti oleh PTT dan GTT silakan simak ya. Mungkin Bapak Ibu yang termasuk dalam PTT dan GTT maupun mungkin mempunyai saudara ya yang termasuk PTT dan GTT, ini diberitahukan ya, diingatkan mengenai aturan ini ya, agar nasibnya tidak dirumahkan ya. Untuk itu sebelum menyimak video ini silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Dari melintas.id, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek ya, telah mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang menyangkut pegawai tidak tetap atau PTT dan guru tidak tetap atau GTT. Kebijakan ini mencakup pemberian nomor induk pegawai NIP, sistem penggajian, serta aturan terkait penolakan kebijakan paruh waktu. PTT dan GTT yang R2 dan R3 ya akan mendapatkan NIP. Salah satu kebijakan terbaru yang menuai perhatian adalah pemberian nomor induk pegawai atau NIP kepada PTT dan GTT yang berada pada kategori R2 dan R3. NIP merupakan identitas resmi yang selama ini hanya dimiliki oleh aparatur sipil negara atau ASN. Dengan adanya kebijakan ini, PTT dan GTT yang memenuhi kriteria R2 dan R3 akan diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem kepegawaian negara. Apa itu R2 dan R3? R2 adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi akademik serta memiliki masa kerja minimal 5 tahun. R3 adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat R2 dan memiliki prestasi atau kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan. Nah, dampak positif pemberian NIP: pengakuan resmi PTT dan GTT akan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akses ke fasilitas ASN, mereka akan mendapatkan hak yang setara dengan ASN seperti tunjangan, insentif, dan pelatihan. Kepastian hukum: NIP memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian yang lebih jelas. Nah, penggajian masih seperti waktu non-ASN. Meskipun PTT dan GTT yang memenuhi kriteria R2 dan R3 akan mendapatkan NIP,
Sistem penggajian mereka tetap akan mengikuti pola yang sama seperti saat mereka masih berstatus non-ASN. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem remunerasi ya. Mengapa penggajian tidak berubah? Perbedaan status kepegawaian. Meskipun mendapatkan NIP, status PTT dan GTT tetap berbeda dengan ASN. Oleh karena itu, sistem penggajian tidak bisa disamakan sepenuhnya. Anggaran terbatas. Pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk menyesuaikan sistem penggajian PTT dan GTT dengan ASN. Nah, dampak bagi PTT dan GTT. Kepastian gaji. Mereka tetap akan menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Transparansi sistem penggajian yang tetap akan memudahkan proses administrasi dan pelaporan keuangan. Jika ada PTT dan GTT yang menolak kebijakan paruh waktu akan dirumahkan. Kebijakan paruh waktu adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik. Namun tidak semua PTT dan GTT setuju dengan kebijakan ini. Bagi yang menolak, pemerintah telah menyiapkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau dirumahkan. Apa itu kebijakan paruh waktu? Kebijakan paruh waktu mengharuskan PTT dan GTT untuk bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel, namun tetap memenuhi syarat target kinerja yang telah ditetapkan. Dampak penolakan. Nah, jika Bapak Ibu menolak untuk kebijakan diangkat menjadi P3K paruh waktu maka akan memberikan dampak penolakannya ini sebagai berikut. Akan dirumahkan PTT dan GTT yang menolak kebijakan paruh waktu akan diberhentikan sementara dari tugas mengajar. Evaluasi ulang. Mereka akan diberikan waktu untuk mengevaluasi keputusan dan diberikan kesempatan untuk kembali jika bersedia mengikuti kebijakan. Kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah terkait PTT dan GTT memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemberian NIP untuk PTT dan GTT R2 dan R3 adalah langkah maju dalam memberikan pengakuan resmi. Namun, sistem penggajian yang tetap sama dan kebijakan paruh waktu yang harus diikuti menuntut adaptasi dari para tenaga pendidik. Bagi yang menolak, konsekuensinya dirumahkan menjadi sanksi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat semakin maju dan tenaga pendidik dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif. Itulah Bapak Ibu, kebijakan untuk pengangkatan P3K paruh waktu yang tentu saja ketentuannya sudah tadi disampaikan, masalah penggajian, masalah pekerjaannya jam kerjanya. Dan jika Bapak Ibu akan menolak kebijakan diangkat menjadi paruh waktu P3K paruh waktu, maka ada sanksinya, yaitu dirumahkan atau diberhentikan sementara Ini memang kenapa pemerintah mengambil kebijakan ini, karena memang tersedianya anggaran yang tentu saja ini berkaitan dengan untuk gajinya Jika anggarannya mencukupi, tentu saja tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi langsung penuh waktu atau full time Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Silakan ini disebarkan informasi ini agar Bapak Ibu para guru yang termasuk PTT, GTT ini bisa
mengikuti aturan ataupun kebijakan dari pemerintah ya untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, tentu saja ini pemerintah memperhatikan dan tidak akan menelantarkan. Untuk itu ikuti saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.